Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaiqo dalam konferensi pers menyikapi situasi terkini di Koalisi Perubahan, bertempat di kantor DPTP PKS di Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Kami menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden RI dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden RI yang akan maju pada Pilpres tahun 2024, ucap Syaiqo. Kendati demikian, Syaiqo menegaskan PKS sampai saat ini tetap mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI. Hal itu sesuai dengan amanat Musyawarah Majelis Syura PKS. Sesuai pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat 2, huruf I, yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden RI adalah Majelis Syura sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syura, MMS, ke-8 telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS, tutur Syaiqo. Terkait dengan keluarnya Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan, Syaiqo mengatakan PKS menghormati keputusan tersebut, ia pun berharap Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi. Kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan, kata Syaiqo. Sesungguhnya kami sangat berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk persatuan dan mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai baca pres RI, pungkasnya. Dengan sikap PKS yang tetap berada di dalam Koalisi Perubahan untuk persatuan, maka bisa dipastikan saat ini Partai Demokrat menjadi satu-satunya parpol yang tidak berkoalisi alias jomblo menjelang Pilpres 2024. Meski demikian, melihat situasi politik di Indonesia yang sangat cair, kemungkinan demi kemungkinan bisa saja terjadi sampai dibukanya pendaftaran Capres dan Cawapres yang akan dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Jika tidak mau jadi gelandang politik di Pilpres 2024, maka Demokrat memang harus menentukan sikap dengan bergabung ke dalam koalisi yang sudah terbentuk yakni Koalisi Indonesia Bersama Prabowo atau ikut ke gerbong PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SB, saat memimpin rapat darurat menyampaikan beberapa SB terkait sikap partainya dalam Pilpres 2024. Salah satunya SB meminta para kader menenangkan diri dulu. Setelah itu, barulah bisa menentukan keputusan dukungan Capres. Menurut pandangan saya, saat ini, hari ini, besok atau lusa. Belum saatnya kita mengambil keputusan kemana Demokrat akan bergabung misalnya. Atau Capres mana yang kita dukung. Atau contoh yang lain, kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat, 1 September 2023. SBY berkaca pada pengalamannya saat menjadi tentara. Menurutnya, keputusan yang diambil tergesa-gesa bisa salah. Alasan saya ini prajurit, ada Pak Mangindaan di sini, ada Pak Guntur di sini, ada Pak Nahrawi Ramli di sini, ada Bung Ahaye di sini. Saya 30 tahun sebagai prajurit itu diajarkan, kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, under pressure yang sangat berat, jangan gopoh tergesa-gesa mengambil keputusan, karena bisa salah. Tuturnya. SB meminta semua kader menenangkan hati dan pikiran. Setelah bisa berpikir rasional, barulah nanti Demokrat akan mengambil keputusan. Tenangkan dulu hati dan pikirannya. Setelah bisa berpikir rasional dan jernih, take your decision, ambil keputusan, ambil tindakan yang akan dilaksanakan, pungkasnya. Tenangkan dulu hati dan pikirannya. Setelah bisa berpikir dengan rasional dan jernih, take your decision, ambil keputusan. Ambil apa tindakan yang akan dilaksanakan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.